Napinya A, apa, Pak? A besar itu. Nah, ini A besar ini. Satu A besar. Gimana nih dek ini? Nah, itu satu kurung aja bisa deh ya. Yang di A itu. Eh, ini di anak berkebutuhan khusus A. A kan A ini kan ya A, A kapital ya, huruf kapital ya. Kemudian kalau yang di belakang juga sesuai dengan eh, katakanlah bab deh ya, itu pakai A juga deh anunya di pertamanya atau pakai satu. Pakai ABC nih kalau Pak. Oh, ABC. Nah, ini satunya ini satu pendidikan inklusi A besar gitu. Nah, A kapital gitu. Nah, itu biarkan aja pendidikan inklusi itu satu itu tadi itu ya satu biarkan aja. Ini yang kita anu A-nya itu di bawah dia gitu, di bawah satu gitu, A besar gitu. Berarti pakai A kecil untuk Bapak nih. Eh, nah, pakai satu kurung aja gitu. Nah, apakah bisa? Tapi kalau Bu Putunya sih sarannya itu satu itu A gitu ya, A kecil ya. Oh, nggih, Pak. Terus deh, terus nah, mungkin berdampak juga ke B ini ya. Nggih, Bapak. Pembelajaran berdiferensi. Wah, itu A juga ya itu. Bagiannya A. Nah, nah yang pembelajaran Di A juga, berdiferensiasi. Pak. Coba itu lagi lanjut. Lanjut. Satu, oh ini. Oh, menyelaraskan dah dengan yang satu. Jadi B-nya mana deh yang tadi ini? Lanjutannya ini B-nya di mana? Tadi kan ada A besar kan, yang sebelum dirubah itu pasti ada B-nya lanjutnya kan, B besarnya, B kapitalnya, huruf kapital. Enggak ada, Bapak. Oh tadi enggak bisa gitu kalau A-nya cuma satu aja gitu ya, Berarti jadikan satu aja mungkin, Pak nih. jadikan satu aja. Duanya ada nanti dua kurungnya. Enggak ada, Bapak. Coba didata lagi ya itu ya nanti deh ya. Ya, Nggih, Pak. Nggih. nah, jangan ada angka cuman A cuman satu gitu aja bisa. Ini M apa nih MCD ya. MCD, nggih. MCD, manipulatif. Terus deh.
kontennya hurufnya ya miring ya itu ya, yang dalam kurung itu. Udah miring itu, udah deh. Yang di dalam Sudah kurung ya, itu, Pak. oh iya ya udah. Ya. Mata saya agak, aduh gelap sekali ini. Oke, silakan. Proses, kemudian produk, terus. Terus di halaman 18 itu saya minta kalau bisa deh ya, lakukan dengan langkah MCD, gitu. MCD. Terus. Lang Nah, langkah. Ya kalau tadi itu adik menggunakan satu itu, maaf ya baru saya lihat ini masing-masing katakanlah bab ini ya. A, kok B langsung A. Nggak usah ada Kak, dikasih D itu dek langkah-langkah penggunaan tanpa gitu aja. berarti judulnya nih ke tidak diisi A B C D nih ke Pak nih, langsung judul-judulnya saja. Ya. Jadi Nah, baru sekarang A-nya ini kan bagus jadinya di sini dia. Kayak yang tadi itu satunya dibawa ke A dia supaya konsisten kan. Yang A tadi itu. gini Bapak. Yang nomor satu tadi itu apa deh anaknya judulnya itu. Yang tadi rubah satu itu yang di depan itu. Untuk yang A ini ke pengenalan program dan tujuan programnya ke Bapak. Untuk gitu. yang A. Jadi supaya jangan muncul A ada di sini, D ada, itu untuk menghindari itu aja sebenarnya. Jadi karena ini sudah hurufnya sudah dibesarkan ya, saya kira enggak perlu dikasih penomoran huruf lagi gitu. Menurut saya nanti silakan kembali dikonsultasikan sama Bu Nancy ya. Nanti kan beri Bapak. Kemudian ini langkah-langkahnya itu, langkah kedua. Ini judulnya kan MCD ya dek ya. Di websitenya nih ke MCD manipulatif Bapak. Untuk langkah-langkah Nike merupakan salah satu media yang digunakan di dalam website itu. Jadi kita memberikan tutorial cara membuat medianya menggunakan Canva Nike Bapak. Kan di sini intinya tentang judul itu ya, di langkah-langkah untuk membelajarkan atau untuk menyampaikan kepada guru ya tentang petunjuk teknis atau praktisnya ya. Iya Bapak. Kalau memang cocok ya, silakan langkah MCD 1 gitu misalnya ya. Oh, iya. Terus langkah MCD 2, langkah 4. Sama dengan tadi itu
reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, reaksi 4. Kemudian untuk biodatanya belum lengkap deh ya. Oke, belum Bapak, karena kemarin Nah, nanti kejar lengkapi itu waktunya ya. jadi belum sempat semuanya. Nah, ini kalau kosong itu hanya menampilkan MCT aja, sama dengan kemarin itu yang miliknya siapa Trisna itu juga enggak bagus ya. Halaman kosong tetapi dia hanya diisi MCT aja gitu. Terus di bawahnya. Berikutnya deh, berikutnya. Nah, ini sudah ya. Mungkin tadi ini anunya, masih proses slogan. loading mungkin Pak. Slogannya itu. Ya, yang kira sudah banyak ada perubahan ya terkait dengan tunjuk-tunjuk yang bisa diupayakan nanti oleh guru ya. Ya, Oke Bapak, terima kasih. ya mungkin ada yang mengomentari dari Bu Putu ya. Ya, nggih Bapak. Nggih, ampura niki sebenarnya belum sempat ketemu niki Pak dari Iya, enggak apa-apa Bu. setelah apa namanya? Nggih, setelah komen pertama nike kebetulan jadwal kami lempas gitu Pak. Jadi pas mahasiswa bisa saya nggak bisa, pas saya bisa mahasiswa yang nggak bisa gitu. Ya, jadi belum sempat detail saya memberikan masukan apa mungkin nanti setelah ada masukan dari Bapak, dari Pak Suherman juga nanti kita pikirkan untuk perbaikannya lebih maksimal gitu ya Pak ya. Kemudian nanti ini mungkin bisa dikomentari Bapak apakah memang perlu karena saya panduan itu saya belum punya Bapak, apa saja sih sebenarnya yang ada di buku pedoman gitu. Kemarin saya sempat isi komentar itu di yang pertama di hasil yang pertama, pengenalan dan tujuan program itu apakah memang dimasukkan atau tidak. Kemudian kalau kajian tentang program ini sebenarnya saya minta ke mahasiswa untuk memberikan apa sih yang mendasari program ini gitu Pak, teori-teori yang mendasari karena ini kan aplikasinya gitu, sehingga mereka mencantumkan beberapa teori di sini tentang numerasi, tentang diferensiasi, kemudian apakah itu nanti diperlukan atau harus di-remove beberapa gitu. Nah, kemudian di sini ada mereka memperkenalkan tentang ini si doi gitu ya Pak ya, di nomor 5 itu math manipulatif itu seperti apa. Hanya saja saya memang belum detail ini membaca Bapak. Mungkin ada yang masih kurang-kurang, nanti mohon diberikan masukan ya Pak ya. Ya termasuk penomoran ini memang masih ada masalah sedikit. Nanti yang isi nanti mungkin saya komentari lebih lanjut di adik mahasiswanya Pak nih. Terima kasih Bapak. Oke, Bu Putu. Kemarin tadi saya diputarkan juga Ibu tentang pelaksanaan PKP 2 itu dari itu
ada komentar anunya dari Bu Ani. Pandai, coba Pandai. Ini saling kita ya untuk sharing sama teman-teman yang di apa namanya, yang di tim lain gitu ya. Nggih, Pandai. betul. Pandai. Iya Bapak. Untuk isi yang anu itu kan tadi kan diputar karena dari saran dari Bu Ani itu banyak. Oh iya, gini Bapak. Jadi kemarin kan waktu PKP 2 kebetulan tiang direview oleh Bu Ani sama Pak Kolit. Nah, beliau Bu Ani sempat menotis bagian buku pedoman mitra karena banyak kelompok-kelompok di buku pedoman mitra itu yang cenderung menjelaskan kayak laporan gitu. Jadi kebanyakan teori tapi malah cara penggunaannya nggak dijelaskan, Keten. Jadi dari Bu Ani sih kalau untuk tahun lalu buku pedoman itu difokuskan saja pada kayak langkah-langkahnya, Kenten. Soalnya waktu Niket yang sempat ngangkat yang kode isyarat, sempat Bu Ani bilang bagian awal pendahuluan kayak penjelasan latar belakang masalah dan lain-lain itu dihapus aja, tapi lebih ke bagian cara penggunaan, cara latihan gitu sih Bapak dari Bu Ani yang berkaitan dengan buku pedoman. Lebih ke tahap-tahapannya. Coba nanti kirimkan ananya ya Pandai ya, pelaksanaan PKP 2-nya kepada Bu Putu Nancy ya. Ya Pandai ya. Oh iya, nanti tiang kirimkan videonya melalui Google Drive nanti. Nggih. Ini ke Bu Putu nggih, nanti nggih Bu Putu. Nggih, sukses Bapak. Nah, niki mungkin nanti ada niki untuk Dek Suparmi nanti ditambahkan ininya ya, gimana proses untuk proses pelatihannya yang belum ada ini Dek. Kalau bagaimana menggunakan fitur-fiturnya udah ada, cuman itu proses pelatihannya yang belum ada seperti apa gitu ya. Nanti yang 3 tahapan nikelnya Bu. Ya, yang Joyce and Showers itu dipakai kan. Nanti itu diisi prosesnya. Dijelaskan secara rinci, tapi disebutkan saja metodenya Bu. Kalau bisa kan, karena ini pedoman, berarti lebih rinci dia. Itu yang bagian literature review-nya ini yang mungkin kita kurangi gitu ya, kayak ya. Yang di Bu. Ya, nanti carikan waktu untuk ketemu intens untuk pembicaraan ini ya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Pak Wayan, saya kembalikan. Iya, sama Bu Putu nggih. Pak Dewa belum bisa nggih. Untuk Pak Wayan. Nggih, silakan. Untuk Kentonnya webnya belum lengkap kontennya deh ya. Iya belum Bapak. Itu terus lagi satu itu kan berarti guru itu belajar lewat webnya itu ya. Iya, membuat medianya itu menggunakan website MCD manipulatif yang kami buat. Jadi nanti gurunya akan mengakses satu aplikasi saja untuk semua bahan yang digunakan untuk membuat media gitu. Jadi memudahkan guru untuk membuat media dengan satu aplikasi Nike. Kalau yang di web itu kan dia hanya menyediakan yang sudah jadi itu kan. Tadi Pak Cek itu hanya yang sudah jadi, misalnya yang tangan itu dilingkan ke punyanya Kemendikbud gitu kan. Nah, terus yang lain itu belum bisa saya akses karena ada password itu ya. Kan berarti yang sudah jadi aja itu kan. Bukan membuat di sana gurunya kan. Ada nih ke fitur untuk membuat medianya nih ke Bapak. Nanti gurunya akan masuk ke dalam akun yang ada sandinya nih ke diberikan nanti. Itu yang belum bisa Pak akses tadi, yang ada sandinya itu. Kemana linknya ini gitu. Nah misalnya kalau nanti yang ngecek panduannya itu gini kan, nggak bisa jadinya itu karena ada kata sandi.
Nah, itu coba nanti sambil jalan perbaikan panduan, perbaiki juga sistemnya dengan timnya kan sama Morto ya, Budi itu kan. Oke, Bapak. Nanti dicantumkan sandinya tapi tidak isi sandi. Nanti untuk keperluan sebenarnya boleh ada isi sandi, apa sebenarnya urgensi sandinya itu kan juga publik sifatnya ya, siapa aja bisa belajar lewat web itu gitu. Biasanya sandi itu untuk yang berbayar gitu ya. Kalau memang aplikasinya berlangganan atau berbayar itu perlu ada sandi. Tapi kalau ini kan kayaknya nggak perlu gitu ya. Oke Pak, nanti diperbaiki. Nah, saran Pak di webnya itu biar ketika diakses misalnya nanti di panduan itu kan pasti menarik itu ya, ada barcode. Ya, dicoba dulu apa sih webnya itu ya. Nah, itu biar juga meyakinkan nanti ya. Karena itu kan menjadi produknya nanti itu ya. Nah, kemudian lagi satu tuh Canva itu apa fungsinya di panduan itu, apa tujuan Canva-nya itu ya? Jadi Canva itu salah satu, jadi media itu salah satu media yang akan digunakan untuk guru membuat media pembelajaran ke Bapak. Jadi kan salah satu website aplikasi Nike ada di dalamnya berbagai fitur-fitur media yang dapat digunakan untuk membuat Nike. Jadi salah satunya ada Canva. Jadi kita menjelaskan bagaimana tutorialnya untuk menggunakan Canva tersebut. Selain itu ada juga yang lainnya Nike Bapak. Nah, itu coba nanti ya diurai itu ya, apa saja aplikasi yang digunakan nanti ya, yang bisa digunakan guru untuk meng-create. Kalau Canva kan meng-create sifatnya ya, membuat ya. Terus aplikasi apa lagi? Mungkin itu dijabarkan dulu, atau disebutkan dulu, baru nanti kalau itu mau dijelaskan mungkin singkat-singkat dijelaskan, gitu kan. Kalau banyak itu aplikasi. Kalau di panduan kan baru Canva saja kan satu ya. Kalau di atas itu pemanfaatan websitenya saja saya lihat. Nanti akan diperbaiki. Ya itu ya. Mungkin itu Pak Wayan yang bisa yang komentar. Sesuai Pak Dode atas masukan yang sudah diberikan ya. Tadi Pak Wahyu dapat ngecat saya bahwa nanti akan diupayakan untuk mereview ya, memberikan catatan-catatan karena beliau sekarang sedang tidak bisa bergabung rasanya ini. Tadi sudah SMS saya, adik-adik kita sesungguhnya sudah menyelesaikan ya tahap yang kita garap dua pertemuan ini, yaitu tentang pedoman mitra. Tinggal nanti menunggu masukan-masukan ya dari Pak Suherman ya, yang nanti juga kita perlu tindak lanjut. Dan sekaligus adik-adik melalui kesempatan ini tolong persiapkan untuk pertemuan berikutnya itu adalah laporan kemajuan ya, laporan. Nah, mengenai isi laporan kemajuan itu, mari kita pedomani dulu untuk sementara ya laporan yang sudah dibuat oleh teman-teman kita kemarin yang ikut Timnas di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi ada dua dari PIP itu, yaitu Adek Gina ya namanya itu. Kemudian Pandey Dewi juga nanti bisa share ya tentang contoh daripada laporan kemajuan. Ya, ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga nanti untuk kepentingan Universitas Pendidikan dan ya, tolong nanti. Jadi yang saya ingat dari Pak Suherman kemarin itu, jangan lebih laporan kemajuan itu dari 10 orang. Dan tolong tidak sama ya antara isi daripada proposal itu dengan laporan kemajuan. Karena di situ nanti tim reviewer itu akan melihat, jadi kalau persis sama sesuai dengan proposal itu mungkin nilainya agak rendah gitu ya.
silahkan dirubah dan diparafrase lah, dinyatakan dalam bentuk lain gitu, kalimat-kalimat dan lain sebagainya. Ini nanti akan dilihat atau dicermati untuk latar belakang itu apakah sama. Jadi kalau sudah kita menyatakan dalam bentuk lain nanti mungkin ya keputusan daripada tim reviewer itu akan lebih bisa memberikan nilai yang memungkinkan lebih tinggi ya dari apa yang kita sudah nyatakan, kalau memang persis sama dengan antara proposal itu dan laporan kemajuan. Silakan nanti pertemuan berikutnya. Jadi ada masing-masing tim ini sudah bisa melaporkan dan kita cermati, nanti sehari sebelumnya sudah bisa dikirim ke grup ini ya, atau mungkin juga japri ya kepada masing-masing reviewer ya, kepada Pak Dekan, kepada Pak Prof. Wayan Widiana, dan kepada Bu Putu Nancy, dan juga kepada Pak Dewo di Prabowo, yang untuk Pak Wahyu ya untuk artikel ilmiahnya, dan juga kita melibatkan 2 dosen lagi, sebenarnya 3 dosen lagi, Pak Komang Rahubiasa, kemudian Bu Eka dan Bu Sri Lestari gitu ya. Itu juga nanti kita libatkan terkait dengan laporan kemajuan. Oke. Ada mungkin pertanyaan adik-adik? Kalau tidak ada, terima kasih kepada Bu Nancy, terima kasih kepada Pak Edi Yudiana, terima kasih kepada Pak Dewo atas kehadirannya pada malam ini dan sudah memberikan masukan-masukan yang sangat ya bagi kemajuan tim PKM PIP yang didanai tahun 2023 ya. Semoga apa yang kita kerjakan ini tetap bisa kita laksanakan ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga para mahasiswa itu untuk siap sudah akan mengikuti pelaksanaan PKP 2. Pada adik-adik juga ya, tolong ya timnya itu supaya semuanya hadir ya. Ini diwakili 2, 3 saja ini atau 1 gitu ya. Nggak boleh ini, karena masukan itu perlu dicermati, kemudian dipakai sebagai acuan, pakai dasar nanti untuk adik-adik bisa memberikan argumentasi kepada Dewan Juri ya pada saat pelaksanaan PKP 2 itu. Mau saran kami ini, jadi karena tidak ada hal yang perlu kita diskusikan lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang tutup pertemuan ini untuk rekan para mas. Om Santi. Sama Pak Wayan. Semua, Bu Putu, Pak Dewo, Pak Edi. Pertemuan berikutnya tanggal berapa Pak Wayan? Lupa yang Pak udah di jadwal itu. Sudah kita share. Sama-sama yang cek juga nanti. Tanggal 8 apa? Tanggal 8 kira-kira Pak. Ini. Tanggal 8 Coba nanti yang cek, nanti kita share nanti Nggih. Tetap semangat adik-adik semua. Gina nih Bu Putu yang membimbing Bu Putu nggih. Nggih, betul Bapak. Tapi karena ketuanya dari FE sehingga dia tidak enak ikut di sini gitu. Ya nanti kan Bu Putu juga kemarin ngasih judul itu rasanya yang di Jemrana itu nanti laporannya ada di situ juga Bu, seperti Pak Ande kemarin itu, kemudian Dek Gina itu, jadi kayak Pak Ande itu kemarin skor untuk proposalnya ya kurang daripada teman-temannya, tapi dia menang di buku pedoman, di buku pedoman mitra, kemudian di laporan kemajuan dan presentasi itu dia menang, sehingga nyalip yang lainnya gitu. Banyak yang tinggi-tinggi nilainya tapi dia tidak lolos gitu. Sukses semua sarang kami.
Oke, nanti mungkin bisa dibagi Bapak. Nggih, suksema nggih nanti ya. Suksema. Nggih, suksema. Ngiring. Nggih. Kita lep sama-sama nggih pun. Nggih, suksema Dedi nggih. Nggih, suksema niki semoga sehat selalu niki terang kami. Nggih.